Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kode jawaban salam ini sudah kode keras. Kelihatannya ini menghadapi masa-masa menghadapi waktu sholat dan Pak Wamen sudah meninggalkan kita sehingga kelihatannya ada tadi yang kode saya jadi terlalu lama, Prof. Insya Allah tidak, Pak. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Wamen dengan Pak Zainal tadi itu sudah cukup, tetapi sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban dari flyer yang sudah dibuat oleh panitia, saya akan bicara tidak lebih dari 10 menit untuk memotret kira-kira dari perspektif hukum administrasi persoalan-persoalan rancangan undang-undang KUHP yang hari ini menjadi tema sentral kita. Saya bisa lihat dari satu sisi. Mohon ditayangkan panitia. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan materi kita hari ini, bagi anak-anak kita yang dari Prodi Ilmu Hukum, termasuk yang dari Prodi PKN, yang 80% mata kuliahnya basicnya ilmu hukum, tentu ini persoalan yang sangat menarik saya kira. Kita semua diajarkan dulu ketika kita belajar di semester 1 pengantar ilmu hukum, itu semua kita paham bahwa salah satu produk hukum kolonial yang masih berlaku sampai hari ini adalah hukum pidana. Bahkan kita biasa menyebut bahwa sudah terlalu banyak problem, sudah terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang secara hukum tidak lagi adaptif dengan kondisi kekinian. Itulah makanya seperti yang disampaikan Pak Zainal tadi dengan Pak Wamen, bahwa sudah 76 tahun saya kira kita merdeka dan kita semua mengenal bahwa hukum pidana yang berlaku di negara kita ini itu hukum, ya, cicitnya hukum pidana Romawi, kemudian cucunya hukum pidana Perancis, kemudian masuk ke hukum Belanda, dan biasa kita ajarkan di anak-anak kita bahwa inilah yang menjadi salah satu yang kita sebut dengan asas konkordansi. Apa yang berlaku di Belanda ketika itu juga berlaku di Hindia Belanda ketika kemudian itu dipraktekkan. Begitu banyak, bahkan sebenarnya pasal tentang saya biasa mencontohkan di mahasiswa itu tentang pasal persinahan tadi yang disampaikan Pak Wamen, bukan dari perspektif pertanggungjawaban tapi siapa yang melakukan zina. Dan kalau kita potret dari berbagai perspektif, nampaknya memang sudah harus kita revisi, nampaknya memang sudah harus kita ganti. Lanjut ke poin, langsung saja ke poin 13. Lanjut. Oke, tunggu dulu. Oke, yang sebelumnya. Sebelumnya, satu lagi. Baik, jadi orientasi atau tujuan utama dari adanya rancangan undang-undang KUHP itu dengan keniscayaan publik. Saya kira kita semua tahu bahwa diskursus tentang RUU KUHP ini sudah lama menggelinding. Saya kira dari berbagai perspektif dilihat. Dan seperti kata Pak Wamen, ada yang kadang tidak membaca buku 1, kemudian memotret buku 2 dan seterusnya, panjang sekali ceritanya, sehingga kita ingin mengatakan bahwa itu pasti, seperti kata Pak Zainal, seorang ahli hukum, terutama teman-teman misalnya praktisi, itu memandang hukum itu dari berbagai perspektif. Sehingga biasa kita kenal kalau ada satu isu hukum, yang kita ingin satu pandangan, tetapi dipastikan tidak mungkin lahir satu pandangan.
begitu banyak pandangan yang lahir dengan argumentasi yang juga sangat kuat. Oleh karena itu, memang kelihatan rancangan undang-undang KUHP yang ada saat ini, menurut saya, Pak Senal, kalau menurut saya ini harus kita dorong untuk kemudian bukan dipercepat, untuk kita lihat ketika memang syarat kodifikasi atau redikodifikasi itu bisa kita lakukan, ini menjadi kebutuhan kita sebenarnya. Mengapa? Karena terlalu banyak, seperti yang saya sampaikan tadi, ke mahasiswa S1 biasanya, saya bilang, apa yang Anda maksud dengan zina? Nah, mereka memahaminya dengan berbagai perspektif. Lalu kita kembali ke pasal tentang persinahan. Ya, hanya orang yang memiliki, mohon maaf Bapak Ibu yang bukan dari ilmu hukum dan belum pernah membaca, hanya orang yang tidak memiliki istri atau suami yang diikat oleh tali pernikahan, yang bisa disebut pesina kalau melakukan hubungan suami istri. Jadi biasa kalau anak-anak mahasiswa tidak ada komanya, itu berbahaya. Jadi kalau anak mahasiswa misalnya laki perempuan melakukan hubungan layaknya suami istri, itu sebenarnya tidak dikualifikasi sebagai pasal persinahan. Meskipun misalnya mereka juga bisa dianggap melanggar tata susila. Nah ini problem besar. Saya biasa mencontohkan, ini masih ingat saya, mencontohkan pasal penyiksaan binatang. Apakah penting kita mengatur pagandeng dari Takalar, dari Goa, yang menyiksa ayam, sampai ke Pasar Terong, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Rumusan penyiksaan multitafsir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada 4 paling tidak saya lihat dari berbagai referensi, mengapa rancangan undang-undang hukum pidana ini kemudian itu bisa kita dorong sebagai bagian dari program legislasi nasional yang diprioritaskan. Pertama, lanjut, yang pertama, ini adalah proses dekolonialisasi kodifikasi hukum pidana. Bapak Ibu, seperti yang saya gambarkan tadi dalam ilustrasi, kita memang harus melakukan, mendeteksi, memotret, membedah, bahkan mengamputasi karakter kolonial secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ini penting menurut saya, mengapa? Karena sudah terlalu banyak pasal yang sudah tidak update lagi, tetapi tetap kita pakai. Seperti kata Pak Wamen tadi, bisa kita bayangkan seorang hakim yang menghukum seseorang pasal pembunuhan dan seterusnya dengan 2 landasan teori yang berbeda, dari Mulyatno dengan Susilo. Bisa dibayangkan itu Pak, luar biasa sekali. Dan tadi kita cerita-cerita Pak Wamen di lantai 7, bisa dibayangkan misalnya kalau hukuman tembak mati yang ada di negara kita dan tidak berhasil dengan 1 peluru, maka kajarinya itu yang harus menembak kepalanya yang mau dihukum mati. Nah ini persoalan berat, dan saya kira gara-gara Susilo dengan Mulyatno ini yang membuat itu ada penembak mati seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, demokratisasi hukum pidana. Nah, Bapak Ibu, di dalam rancangan KUHP ini memang kodifikasi hukum pidana yang didorong itu lebih banyak, ini persoalan HAM-nya juga dimasukkan. Jadi kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat yang sesungguhnya secara literatif ada di undang-undang lain, Undang-Undang 998 misalnya, itu ada di sana, tapi harus diatur di sini. Nah, satu keuntungan menurut saya adalah perspektif HAM dalam rancangan undang-undang hukum pidana ini juga sudah didorong lebih banyak. Yang ketiga, konsolidasi hukum pidana. Bapak Ibu, sejak kemerdekaan kita, peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pidana itu sudah banyak sekali berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dalam ilmu hukum, saya kira anak-anak S1 paham betul, kita mengenal yang namanya delik-delik dalam dengan delik luar KUHP. Delik luar itu adalah hukum pidana khusus, tindak pidana ekonomi, kemudian korupsi, hak asasi manusia, itu ada semua di sana, sehingga memang sudah saatnya harus diatur sedemikian rupa sehingga
konsolidasi hukum pidana itu menjadi satu. Nah, ketika kita misalnya membaca satu referensi, membaca naskah utuh kitab undang-undang hukum pidana, maka kita bisa memahami dengan baik. Kemudian yang keempat, adaptasi dan harmonisasi. Nah, ini yang banyak disebut oleh Pak Wamen tadi. Adaptasi dan harmonisasi itu sesungguhnya adalah proses keniscayaan perkembangan hukum yang terjadi, yang saya sebut tadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada yang namanya the living law, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini juga menjadi sesuatu yang amat penting diatur di dalam rancangan hukum pidana ini. Karena apa? Karena banyak seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi, ketika satu term hukum akan dinilai, maka hakim yang akan menentukan. Ketika hakim melihat dari berbagai perspektif itu tidak jelas dalam hukum tertulis, maka dia punya keyakinan untuk melihat seperti apa putusan yang akan mereka lihat dengan melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam perspektif adat misalnya, hukum adat, kita tahu misalnya itu banyak sekali kita bisa melihat contohnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini 2 slide terakhir, lanjut. Nah, ini mungkin menarik. Sebagai orang yang belajar tentang hukum administrasi, saya melihat rancangan undang-undang KUHP ini kan sebenarnya perspektifnya persoalannya 2. Pertama dari sisi substansi, sudah cukup akomodatifkah dalam berbagai materi muatan pasal rancangan undang-undang hukum pidana itu mengatur seluruhnya. Inilah yang menjadi perdebatan. Dan kalau kemudian itu yang kita tunggu jawabannya, cukup akomodatifkah, maka akan memakan waktu yang cukup panjang. Kemudian yang kedua tentang pasal tafsir. Bisa kita lihat misalnya multitafsir, kemudian pasal karet. Nah, kalau terkait dengan substansi perspektif tafsir itu, misalnya pasal tentang hukuman mati seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi. Jadi tinggal dilihat apakah orang itu atau hakim itu memandang bahwa apakah tidak melanggar HAM kalau ada hukuman mati. Kita mengenal pasal 10 KUHP misalnya, jenis-jenis hukuman pidana. Ada semua di situ termasuk hukuman mati. Tapi kalau kita lihat misalnya harmoninya dengan Undang-Undang 39 tahun 1998 tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 99 maksud saya, maka itu menjadi problem. Tetapi bagi sisi yang lain tidak problem. Seperti kata Pak Wamen tadi, ya kalau sudah tidak bisa dibina, dibinasakan. Dan itu adalah satu pintu untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemudian pasal tentang, nah ini yang banyak sekali teman-teman LSM, pers dan seterusnya, banyak yang mencoba melihat persoalan yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Undang-undang ITE, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara dan adik-adik mahasiswa, sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting kita lihat dari sisi implementasi penegakan HAM-nya. Nah, ini yang banyak di rancangan KUHP ini saya melihat agak susah kita kemudian bisa mengatakan komprehensif dan sempurna kalau kemudian kita tidak membedah satu persatu pasal-pasal yang dimaksud. Kemudian ada penodaan agama. Ini luar biasa. Saya kira dengan kasus yang pernah ada, saya kira ini penting juga kita lihat. Saya kira Pak Zainal Arifin sudah banyak menjadi narasumber di berbagai tempat. Ini pesan kita. Ini pasal tentang yang penodaan agama ini sangat sensitif. Saya kira kalau orang Bone melihat sensitivitas penodaan agama, boleh jadi berbeda dengan orang Sopeng, boleh jadi berbeda dengan orang Toraja. Ini persoalan yang menurut saya salah satu alasan mengapa sudah kita 76 tahun merdeka belum menghasilkan satu kodifikasi hukum pidana yang menurut kita adalah hasil karya anak bangsa sendiri. Sudah terlalu banyak orang yang ahli seperti Pak Zainal, tapi sampai hari ini belum ada KUHP kita yang kita buat secara tersendiri
Kita beruntung saya kira sudah sampai di tahap-tahap akhir ini, Pak Wamen. Kemudian lanjut. Nah, lanjut saya yang terakhir saja. Oke. Nah, lanjut yang satu lagi. Nah, ini yang terakhir dari berbagai perspektif. Ini yang sebenarnya saya butuh Pak Wamen tadi mendengarkan, karena memang ini kelasiman dalam hukum administrasi. Ada asas yang kita sebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau dalam bahasa sengkangnya, aglemene beginsilen vom beharrlich bestur. Atau kalau dalam bahasa lain kita bisa mengatakan asas ini sebenarnya adalah kelasiman dalam hukum administrasi, hukum tata negara dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat persoalan-persoalan multitafsir, pasal karet, ketidakpastian hukum, ini akan masuk pada wilayah pemerintah kita, aparat negara kita akan menghasilkan salah satu bestur atau kebijakan atau hukum atau KTUN, keputusan tata usaha negara yang berpotensi digugat. Dan menurut saya ketika Undang-Undang 2008, Undang-Undang Nomor 8 1999, Undang-Undang tentang penyelenggara negara yang bebas bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka menjadi sangat urgen. Ada benang merah di sana. Meskipun sebenarnya bangunannya ada juga di asas-asas umum hukum pidana. Nah, kalau ini digabungkan, menurut saya menjadi penting kemudian untuk tidak tergesa-gesa, sekali lagi, tidak tergesa-gesa menghasilkan RUU KUHP atau RKUHP untuk kemudian disahkan, tetapi menjadi penting dan kebutuhan kita. Nah, kita berharap, saya kira tidak lama itu ada, tetapi tidak tergesa-gesa. Kata Pak Zainal tadi, sebenarnya tidak perlu menunggu lama, yang ada saja dulu. Nah, yang ada itu kemudian kita sahkan. Kalau ada lagi perkembangan, saya kira pintu untuk itu tentu saja terbuka terus, saya kira. Kemudian yang terakhir sekali, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ada beberapa asas sebenarnya kalau dalam undang-undang ini disebut dengan asas umum penyelenggara negara. Unsur kepastian hukumnya, unsur keterbukaannya, unsur akuntabilitasnya, itu menjadi sesuatu yang penting. Dan menurut saya, ini tidak boleh tabu dalam mazhab hukum pidana. Kenapa? Karena kalau kita lihat dasar lahirnya kebijakan, dasar lahirnya keputusan misalnya, itu boleh jadi sumbernya dari pemerintah. Nah, kalau ini kemudian tidak di-backup oleh aturan yang kira-kira menghubungkan itu, menjadi problem. Nah, saya kira Bapak Ibu itu yang saya bisa sampaikan sebagai orang hukum administrasi yang memandang bahwa sesungguhnya kebutuhan kita dengan rancangan undang-undang KUH pidana ini menjadi penting sekali. Bagi kita anak-anak yang ilmu hukum, belajar betul bahwa betapa sebenarnya Anda boleh jadi belajar hari ini ilmu hukum, besok belajar ilmu hukum yang baru, dan boleh jadi lusa belajar lagi ilmu hukum yang baru. Dan kita berharap, saya kira dengan kondisi yang ada, apa yang kita lakukan hari ini kuliah umum itu bisa memberikan referensi bagi anak-anakku sekalian, terutama bagi mahasiswa S1 termasuk S2, S3 yang kira-kira bisa menjadi, sampai Pak Zainal tadi mendorong ada satu judul disertasi yang kemudian bisa kita jadikan sebagai referensi atau objek penelitian. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita